Salam hormat dan hangat untuk seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda melalui channel ini, tempat kita berbagi informasi resmi dan terpercaya, serta berkomitmen penuh dalam melawan hoaks yang seringkali menyesatkan. Kali ini, kita akan membahas informasi penting seputar pencairan gaji bulan Mei bagi pensiunan, dan tentunya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari Bapak Ibu semua. Yuk kita simak poin-poin pentingnya agar tidak ada lagi kebingungan di lapangan. Haruskah autentikasi dilakukan setiap bulan? Pertanyaan ini seringkali muncul dari para pensiunan. Apakah saya harus melakukan autentikasi setiap bulan? Atau cukup 3 bulan sekali, tapi tetap bisa mengambil gaji pensiun? Nah, mari kita luruskan bersama. Pihak Taspen telah memberikan penjelasan resmi mengenai autentikasi, yakni proses verifikasi untuk memastikan bahwa dana pensiun bulanan benar-benar diterima oleh yang berhak. Autentikasi ini dibagi menjadi 3 kategori waktu. 1. 3 bulan sekali. Autentikasi dilakukan setiap 3 bulan untuk penerima pensiun yang memiliki ahli waris yang masih ditanggung, penerima tunjangan veteran pribadi yang juga memiliki ahli waris. 2 bulan sekali. Autentikasi dilakukan setiap 2 bulan bagi penerima tunjangan veteran pribadi tanpa ahli waris yang tertanggung, janda atau duda pensiunan yang tidak memiliki ahli waris tertanggung. 3. Setiap bulan. Autentikasi dilakukan setiap bulan bagi penerima pensiun janda, duda, atau yatim dari veteran. Jadi, Bapak Ibu bisa mengklasifikasikan diri sesuai dengan kategori di atas. Pahami dengan baik agar tidak terlewat proses autentikasi dan gaji tetap lancar diterima. Apakah gaji pensiun bulan Mei cair pada tanggal 1? Pertanyaan berikutnya yang juga sering ditanyakan. Min, apakah benar gaji pensiun akan cair tanggal 1 bulan depan? Jawaban dari Taspen cukup jelas. Pembayaran gaji pensiun dilakukan di awal bulan, seperti biasa. Namun, perlu dipahami bahwa proses pencairan gaji tersebut berada di tangan mitra bayar, yaitu bank atau kantor pos yang bekerja sama dengan Taspen. Beberapa mitra bayar tersebut antara lain, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan kantor pos. Jadi meskipun Taspen sudah mengirimkan dana di awal bulan, pencairan bisa saja berbeda tergantung kecepatan masing-masing mitra bayar, namun secara umum, gaji pensiun sudah mulai cair sejak tanggal 1 setiap bulannya, termasuk di bulan Mei mendatang. Gagal autentikasi, ini penyebab dan solusinya. Banyak pensiunan juga mengeluhkan masalah saat melakukan autentikasi, misalnya muncul tulisan error internal. Apakah server sedang bermasalah? Mari kita bahas penyebab umumnya. Penyebab autentikasi gagal. 1. Belum melakukan enrollment atau pendaftaran awal di aplikasi Taspen. 2. Pencahayaan kurang saat proses pengambilan video atau foto wajah. Pastikan dilakukan di tempat yang terang. 3. Sinyal internet tidak stabil. Autentikasi memerlukan jaringan yang baik agar proses tidak terputus. 4. Server sedang sibuk. Hal ini bisa terjadi ketika terlalu banyak pengguna yang mengakses dalam waktu bersamaan. 5. Belum menggunakan aplikasi resmi, seperti Andal by Taspen, yang direkomendasikan untuk autentikasi. Tips menghindari gagal autentikasi. Lakukan autentikasi di atas tanggal 3 setiap bulan untuk menghindari antrean sistem. Pastikan sudah enrollment, berada di tempat terang, dan sinyal internet stabil. Jika autentikasi online tetap gagal, jangan khawatir. Anda bisa melakukannya secara manual di mitra bayar, bank pos dengan membawa KTP asli, kartu identitas pensiun, KARIB, dan buku tabungan. Info penting dari Taspen, waspadai hoaks, kenaikan gaji PNS dan pensiunan. Bapak dan Ibu sekalian, terutama bagi Anda yang proses pencairan dana pensiun dilakukan melalui kantor pos, mohon diperhatikan ya. Untuk mencairkan dana tersebut, Anda bisa datang langsung ke kantor pos terdekat dengan membawa KTP, kartu identitas penerima pensiun, KARIB, serta buku tabungan. Pastikan semua dokumen tersebut dibawa agar proses pencairan berjalan lancar. Nah, ada satu pertanyaan yang cukup sering muncul dan menjadi perhatian banyak orang, termasuk pertanyaan dari Ibu Anissa. Beliau bertanya tentang kabar kenaikan gaji pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertanyaan ini memang banyak disuarakan, terutama di media sosial. Pihak Taspen pun memberikan penjelasan yang sangat penting untuk disimak. Sampai saat ini, belum ada surat edaran resmi dari pemerintah yang menyatakan adanya kenaikan gaji PNS maupun tunjangan pensiun. Jadi, harap Bapak dan Ibu hanya mempercayai informasi yang dikeluarkan secara resmi, misalnya dari akun media sosial atau situs web resmi Taspen.
Belakangan ini memang ramai diberitakan soal rencana kenaikan gaji PNS dan pensiunan hingga 16%. Sayangnya, kabar itu belum dibarengi dengan dokumen atau pernyataan resmi dari instansi pemerintah. Jadi, kemungkinan besar informasi itu adalah hoax atau spekulasi belaka. Bapak dan Ibu sebaiknya berhati-hati dan jangan langsung mempercayai berita-berita semacam itu. Sampai dengan hari ini, belum ada pengumuman atau regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai kenaikan gaji PNS atau pensiunan. Jadi, mari kita tunggu bersama jika memang nanti ada kebijakan baru. Selama belum ada aturan yang jelas, maka besaran gaji atau pensiun yang diterima masih mengacu pada ketentuan yang lama. Selanjutnya, ada juga pertanyaan dari Bapak Uus Suryana. Beliau menyampaikan bahwa dirinya adalah pensiunan PNS golongan 4D, dengan 1 orang istri sebagai anggota keluarga. Ia pensiun sejak Desember 2024 dan mempertanyakan kenapa hingga Maret 2025 jumlah dana pensiun yang masuk ke rekening masih sama, yaitu sebesar Rp5.271.000. Bapak Uus Suryana juga menanyakan apakah memang belum ada kenaikan ataukah pencairan kenaikannya ditunda oleh Taspen. Menanggapi hal ini, Taspen kembali menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada regulasi atau keputusan resmi dari pemerintah yang mengatur kenaikan gaji maupun tunjangan pensiun untuk tahun 2025. Artinya, kabar soal kenaikan gaji yang sempat beredar sebelumnya belum bisa dijadikan acuan karena tidak memiliki dasar hukum. Kemungkinan besar, Bapak Uus termasuk yang termakan isu kenaikan gaji yang menyebar luas di berbagai media sosial. Padahal faktanya, sampai tanggal 16 April ini, belum ada kebijakan kenaikan gaji yang resmi diumumkan. Tanpa adanya regulasi, tentu nominal dana pensiun yang diterima akan tetap sama karena tidak ada payung hukum untuk menyesuaikannya. Kapan dana pensiun bisa berubah nominalnya? Jawabannya, tentu setelah ada aturan resmi yang mengatur kenaikan gaji atau tunjangan. Selama itu belum ada, maka pembayaran tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya. Selain itu, ada pertanyaan menarik mengenai proses otentikasi. Banyak yang bertanya, apakah proses otentikasi dilakukan setiap kali akan mencairkan dana pensiun? Jawaban dari Taspen, ya, proses otentikasi memang harus dilakukan setiap bulan sebelum pencairan dana pensiun. Caranya mudah, cukup menggunakan aplikasi andal by Taspen dengan melakukan swafoto atau selfie. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar masih aktif dan layak menerima dana pensiun. Jadi, jangan lupa ya Bapak Ibu, sebelum mencairkan dana pensiun setiap bulannya, pastikan telah melakukan proses otentikasi melalui aplikasi andal. Taspen juga kembali mengingatkan bahwa semua informasi resmi hanya bisa diperoleh dari kanal resmi mereka, seperti website, call center, atau akun media sosial resmi Taspen. Sebagai tambahan informasi, penyesuaian gaji PNS terakhir kali dilakukan melalui Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 5, Tahun 2024. Sementara itu, penyesuaian pensiun pokok ditetapkan dalam PP Nomor 8, Tahun 2024 yang mengatur kenaikan sebesar 12% untuk pensiunan PNS, janda maupun duda pensiunan. Taspen sendiri telah menyalurkan pembayaran pensiun sesuai penyesuaian tersebut melalui surat pengumuman dengan nomor TUM 1GR 2024. Surat ini mengatur pembayaran penyesuaian untuk pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Polri, serta penerima tunjangan kehormatan dan perintis kemerdekaan berlaku mulai 1 Januari 2024. Intinya, Taspen berkomitmen penuh untuk menyalurkan gaji dan manfaat pensiun sesuai dengan regulasi yang berlaku. Agar terhindar dari informasi yang menyesatkan, selalu pastikan mendapatkan kabar hanya dari sumber resmi Taspen. Jadi, tetap waspada, jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya. Jika masih ragu atau memiliki pertanyaan, Anda juga bisa langsung mengajukan tiket pertanyaan melalui laman tiket.taspen.co.id. Demikian informasi penting yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga penjelasan ini membantu menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini masih menjadi kebingungan di kalangan para pensiunan. Jangan lupa untuk berbagi informasi ini kepada sesama pensiunan agar semuanya mendapatkan pemahaman yang benar dan tidak mudah termakan informasi palsu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di informasi berikutnya.